Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Novan dengan NPI 41 Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul perhitungan produktivitas dengan pendekatan prospek. Yang pertama merupakan profil perusahaan, dan yang kedua landasan teori prospek, dan yang ketiga tata keuangan. Yang keempat analisis dan hasil, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Profil perusahaan, PT Karya Mandiri Nusantara adalah sebuah perusahaan manufaktur furnitur berbahan baku kayu yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini telah beroperasi lebih dari 1 dekade dengan sistem produksi make to order, artinya mereka hanya memproduksi barang ketika ada pesanan dari pelanggan. Produk yang dihasilkan meliputi lemari kerja, meja kursi, hingga kitchen set custom. PT Karya Mandiri Nusantara memiliki sekitar dari 40 tenaga kerja langsung yang menangani proses pemotongan, perakitan, finishing, dan pengecetan. Bahan baku utama yang digunakan adalah kayu jati, pinus, dan mahoni. Model yang saya gunakan dalam studi kasus ini adalah model prospek yang dikembangkan oleh Lars Haberstedt dari Norwegian Productivity Institute pada tahun 1990. Prospek merupakan singkatan dari 6 aspek produktivitas yang diukur secara parsial, yaitu P. Production diukur dari pendapatan bersih dibagi APP. O. Organization diukur dari nilai tambahan biaya dibagi umum. S. Sales diukur dari laba kotor dibagi biaya penjualan. P. Produk diukur dari laba kotor dibagi biaya langsung. Dan A. Arbeiter atau labor diukur dari laba kotor dibagi gaji total. C. Kapital diukur dari pendapatan bersih dibagi modal. Setiap aspek memiliki dan menghasilkan rasio yang produktivitas yang kemudian dibandingkan dengan periode besar untuk menghasilkan indeks produktivitas atau IP, nilai IP di atas 100% menunjukkan peningkatan produktivitas. Data keuangan, analisis ini menggunakan data keuangan PT Karya Mandiri Nusantara selama 16 bulan mulai dari Januari tahun pertama hingga April tahun kedua. Seperti yang terlihat pada grafik, pendapatan bersih perusahaan menunjukkan tren pertumbuhan secara umum dengan puncak tertinggi pada bulan Desember. Demikian pula dengan HPP yang bergerak seiring pendapatan. Yang menarik adalah laba kotornya. Meski nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dua komponen lainnya, tren pertumbuhannya cukup konsisten. Ini menjadi sinyal positif bagi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Data 16 bulan ini yang menjadi dasar seluruh perhitungan produktivitas prospek yang saya akan paparkan selanjutnya. Hasil rasio dan indeks produktivitas. Berikutnya adalah rangkuman hasil perhitungan rata-rata rasio produktivitas dan indeks produktivitas untuk ke-6 aspek prospek. Jika kita lihat, seluruh aspek mencatat nilai IP di atas 100%, yang berarti semua aspek mengalami peningkatan produktivitas dibanding periode dasar Januari. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara aspek. Aspek tenaga kerja mencatat setiap tertinggi sebesar 40,61 dengan IP 101,06%. Aspek produk mencatat rasio terendah hanya 0,47 dengan IP 107,10%. Berkat jika kita visualkan dalam grafik ini, terlihat jelas bahwa tenaga kerja menjadi aspek dengan IP tertinggi di angka 1,22%, jauh melampaui aspek lainnya. Sementara itu, meski semua sudah di atas 1%, produksi mencatat IP terendah di 102,49%, yang berarti peningkatan paling minimal dibanding aspek lain. Visualisasi ini membantu manajemen untuk segera melihat aspek mana yang sudah baik dan mana yang masih perlu perhatian lebih. Terdapat dua temuan utama yang perlu disoroti. Yang pertama adalah aspek tenaga kerja adalah yang terbaik dengan rasio 40,61 dengan IP 102,06%. Tenaga kerja terbukti menjadi aset paling produktif perusahaan. Peningkatan sebesar 22,06% dalam periode dasar menunjukkan bahwa investasi perusahaan pada SDM memberikan hasil yang sangat signifikan. Yang kedua, aspek produk menjadi prioritas perbaikan utama dengan rasio hanya 0,47, artinya biaya langsung material terutama kayu masih sangat besar dibandingkan laba kotor yang dihasilkan. Rekomendasi
Saya menemukan 5 rekomendasi perbaikan untuk aspek produk. Pertama, perencanaan produk yang lebih efektif. Perusahaan perlu mengevaluasi varian produk agar setiap lini memiliki margin keuntungan yang memadai. Kedua, optimisasi penggunaan material kayu, pengendalian sisa potongan, dan pemanfaatan limbah kayu dapat menekan biaya langsung secara signifikan. Ketiga, value analysis. Identifikasi komponen yang berbiaya tinggi namun bernilai rendah, lalu sederhanakan desain atau cari material alternatif yang lebih efisien. Keempat, efisiensi produksi. Kurangi aktivitas tanpa nilai tambah seperti waktu tunggu material atau proses yang tertunda. Kelima, inovasi furniture premium dengan mengembangkan lini produk bernilai tinggi. Margin keuntungan per unit bisa ditingkatkan tanpa harus menambah volume produksi. Dan yang terakhir, kesimpulan, satu aspek tenaga kerja adalah yang paling produktif dengan rasio 40,61 dan IP 22,06% meningkatkan 22,06% dari produk dasar. 2. Aspek produk menjadi prioritas perbaikan cara mencatat rasio terendah 0,47 akibat tingginya biaya langsung material kayu. 3. Aspek produksi, organisasi penjualan, dan modal semuanya mencatat IP di atas 100%, menandakan seluruh aspek produktif selama periode pengamatan. 4. Model prospek terbukti mampu memberikan gambaran produktivitas yang komprehensif dari 6 dimensi sekaligus. 5. Rekomendasi utama mencakup optimasi material, perencanaan produk, value analysis, dan pengembangan furniture premium. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.